Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ramis semuanya dimanapun berada. Semoga Sobat Ramis dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang persaingan usaha yang melibatkan ritual perdukunan yang hampir merenggut nyawa pesaingnya. Tapi Sobat Ramis semua, sebelum kita masuk pada kisah selengkapnya, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang lebih menarik lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Pada suatu malam, Hasan terlihat sedang berusaha meyakinkan istrinya agar mengizinkannya membuka usaha warung sate di Jakarta bersama teman-temannya yaitu Udin dan Basri. Tapi istrinya itu tetap berat mengizinkan Hasan membuka usaha di Jakarta. Ayolah dek, boleh ya aku buka usaha di Jakarta? Ini kan untuk kebaikan kita juga, untuk anak-anak kita, bujuk Hasan sambil memeluk istrinya itu. Enggak, aku tuh gak bisa jauh-jauh dari kamu kan. Kenapa kamu gak coba buka usaha di sini aja sih? Jawab istrinya Hasan dengan muka cemberut. Bisa saja usaha warung sate tersebut dibuka di kota mereka, tapi di sini sudah terlalu banyak warung sate. Dari segi pelanggan pun sudah terstruktur, bahwa daya beli di daerah sangat berbeda dengan daya beli masyarakat yang berada di Jakarta. Hasan sendiri tidak tahu lagi harus bagaimana untuk meyakinkan istrinya tersebut. Dan malam ini pun Hasan tidak berhasil lagi untuk membujuk istrinya itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Hasan menemui Udin di rumahnya yang tidak jauh dari rumahnya Hasan. Ia pun menyampaikan kalau istrinya tetap tidak mengizinkannya membuka usaha warung sate di Jakarta. Aduh, kumaha Hasan, kalau kamu gak bisa ikut, siapa yang akan bikin bungkus satenya tuh? Jawab Udin dengan penuh kekecewaan. Dan mereka pun akhirnya mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Pagi-pagi sudah pada ngomong aja dia berdua. Ngapain sih? Suara Basri mengagetkan Udin dan Hasan yang sedang berpikir untuk mencari jalan keluar yang mereka hadapi. Dan Udin pun lalu menceritakan kendala yang dihadapi oleh Hasan. Udin dan Basri sebenarnya sangat membutuhkan Hasan untuk menjalankan usaha mereka itu. Akhirnya Basri pun mendapatkan ide agar istrinya Hasan mau mengizinkannya untuk membuka usaha di Jakarta. Udah tenang aja, nanti biar aku yang ngomong sama istri kamu ya Hasan, ujar Basri sambil menyemangati Hasan. Dan pagi itu pun mereka melanjutkan perbincangan untuk mematangkan rencana mereka untuk membuka warung sate di Jakarta. Singkat cerita, pada sore harinya, Hasan terlihat sangat senang sekali. Entah apa yang disampaikan Basri kepada istrinya Hasan itu, karena akhirnya istrinya Hasan pun mengizinkan Hasan untuk membuka usaha di Jakarta bersama Udin dan Basri. Singkat cerita, dengan modal patungan bertiga,
mereka akhirnya berhasil membuka usaha warung sate. Warung sate yang mereka kelola bertiga ini buka dari siang sampai malam hari. Dan perlahan-lahan pelanggan mereka semakin banyak. Hasan sangat senang sekali melihat usahanya berjalan seperti apa yang ia impikan selama ini. Karena dalam sehari mereka berhasil menjual 2.000 tusuk sate. Udin dan Basri mempercayakan untuk urusan bumbu dipegang oleh Hasan. Karena cuma Hasan yang bisa membuat bumbu sate yang menurut pelanggan mereka itu enak dan beda dari bumbu sate di tempat lain. Tiga minggu sejak awal mereka membuka usaha warung sate, Hasan pun izin untuk pulang ke kampungnya yaitu di Purwakarta untuk mengantarkan uang hasil usahanya sekaligus melepas rindu pada istri dan anaknya. Dan sesampainya di rumah, ia pun memberikan uang yang cukup banyak kepada istrinya. Alhamdulillah, Dek. Ini hasil akang jualan di Jakarta. Alhamdulillah, Kang. Oh, ini banyak sekali uangnya, Kang. Istrinya pun sangat senang menerima uang yang menurutnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sebulan di kampung. Iya, Dek. Alhamdulillah. Tapi besok pagi akang harus berangkat lagi ke Jakarta. Karena kasihan Basi sama Budi tidak ada yang bantuin. Kalau akang kita buru-buru ke Jakarta, siapa yang mau bikin bumbu satenya? Keesokan harinya, Hasan berpamitan pada istrinya untuk kembali lagi ke Jakarta. Hasan melihat istrinya seperti berat melepas Hasan untuk kembali ke Jakarta. Melihat istrinya sangat berat melepasnya, Hasan pun coba untuk menghibur istrinya itu, supaya Hasan tidak ada beban di perantauan nantinya. Ayolah, Dek, kamu jangan berat begitu dong. Ini kan demi masa depan keluarga kita, ya? Ujuk Hasan sambil memeluk istrinya itu. Akhirnya mau tidak mau istrinya pun merelakan Hasan untuk berangkat lagi ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta, benar saja stok bumbu sate sudah habis. Tanpa banyak basa-basi, Hasan yang baru tiba dari kampungnya tersebut langsung mengolah kacang dan bahan-bahan lainnya untuk dibuat bumbu. Di depan terlihat Udin sedang sibuk menyusun tumpukan sate, sedangkan Basri sedang membersihkan meja dan perlengkapan warung, karena sebentar lagi warung sate mereka akan buka. Setelah semua siap, Basri segera membuka satu persatu papan penutup warung dan selanjutnya menyalakan arang di atas panggangan. Seperti biasa, hari itu para pelanggan mulai berdatangan membeli sate untuk makan siang mereka. Dan menjelang malam hari, saat pelanggan sudah mulai sepi dan tinggal beberapa tusuk sate saja yang tersisa, tiba-tiba datanglah seorang perempuan muda yang memesan 10 tusuk sate dengan lontong. Enak sekali nih satenya. Bumbunya itu beda banget sama sate-sate di tempat lain. Ujar perempuan muda itu sambil memakan satenya dengan lahap. Hasan hanya tersenyum mendengar pujian dari perempuan tersebut. Karena malam itu pelanggan sudah sepi, Hasan coba untuk menemani perempuan itu sambil mengobrol. Yang benar, Mbak. Perasaan semua sate rasanya sama deh. Ujar Hasan untuk membuka obrolan di antara mereka. Beneran, Mas.
Ini tuh rasa bumbunya tuh beda banget sama sate-sate di warung lainnya, Mas. Dan mereka kelihatan sangat akrab sekali. Dan ternyata perempuan tersebut tinggal tidak jauh dari warung sate Hasan. Dan dari obrolan itu, ternyata perempuan itu bernama Ina. Kapan-kapan main ke rumah saya ya, Mas? Kan kita tetangga. Ujar wanita itu sambil membayar sate yang ia makan tadi. Dan Hasan pun mengiyakan kalau kapan-kapan ia akan mampir ke rumah perempuan itu. Karena pikir Hasan, masalahnya bersilaturahmi dengan tetangga sekitar. Beberapa waktu berlalu, Hasan yang sebenarnya tidak memikirkan perempuan itu, lagi-lagi bertemu dengan perempuan tersebut di sebuah minimarket yang tidak jauh dari warung Hasan. Hasan lalu teringat bahwa ia pernah janji akan main ke rumahnya perempuan itu. Dan malamnya, Hasan menyempatkan diri berkunjung ke tempat perempuan tersebut. Sesampainya di sana, Hasan dikenalkan dengan ayahnya. Pak, kenalin, ini temannya Ina. Namanya Hasan. Dia tinggal di depan gang sana, Pak. Ujar Ina sambil menunjuk ke arah depan gang rumah mereka. Oh gitu. Dek Hasan udah lama tinggal di situ? Tanya si bapak kepada Hasan. Oh, baru, Pak. Saya baru mungkin sekitar 3 bulanan saya tinggal di situ, Pak. Di tengah-tengah obrolan, Ina memberitahukan kepada ayahnya kalau Hasan adalah pedagang sate yang baru membuka usahanya beberapa bulan lalu. Dan tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Mengetahui kalau Hasan adalah pedagang sate, ayahnya Ina langsung berubah mukanya. Yang tadinya ramah tiba-tiba menjadi masam. Dan tanpa basa-basi, ayahnya Ina langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah. Tapi Hasan biasa saja dan tidak mencurigai perubahan yang ada pada diri ayahnya Ina tersebut. Karena waktu sudah mulai larut malam, Hasan pun izin untuk pulang. Dan saat hendak beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba Ina dengan suara yang genit minta nomor HP-nya Hasan. Dengan senang hati Hasan memberikan nomor HP tersebut kepada Ina. Singkat cerita, setelah Ina mempunyai nomornya Hasan, ia jadi sering menelpon Hasan. Hasan tidak merasa terganggu karena Hasan merasa Ina sebagai teman. Melihat kebaikan Ina, Hasan tidak berpikir macam-macam. Hubungan itu dianggapnya sebagai hal biasa karena mereka bertetangga. Tapi sebenarnya, tanpa disadari oleh Hasan, karena si Ina ini sering menelpon Hasan, maka lama-kelamaan hubungan mereka itu semakin akrab. Dan intensitas mereka bertemu semakin sering. Mas, minggu besok kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Aku kan gak tahu daerah Jakarta. Udah tenang aja Mas Hasan, kan jalannya sama aku. Rayu Ina kepada Hasan. Dan bagaikan kerbau dicucuk hidungnya, Hasan pun mengiyakan saja ajakan Ina. Padahal minggu ini tuh jadwalnya Hasan untuk pulang ke Purwakarta mengantarkan uang dan menjenguk anak istrinya. Tapi entah kenapa Hasan seolah-olah lupa kepada istri dan anak-anaknya di kampung. Hasan seperti mabuk kepayang kepada Ina. Hubungan Hasan dengan Ina yang semakin mesra itu ternyata diam-diam diperhatikan oleh Udin dan Basri. Udin yang mulai merasa curiga akhirnya mengingatkan Hasan untuk mengurangi percakapan dengan Ina di telepon. Hasan, aku sebagai teman kamu cuma mau mengingatkan, apa tujuan kita ke Jakarta ini? Kita kan ke Jakarta mau usaha. Coba deh kurang-kurangin kamu ngobrol sama Ina. Ingat sama anak dan istri kamu di kampung, San. Tenang, Din. Aku sama Ina kan gak ada apa-apa.
Kami kan cuma temenan doang. Mendengar jawaban Hasan, Udin hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Karena menurut dia sebagai teman, dia sudah mengingatkan Hasan untuk tidak melangkah lebih jauh lagi dengan Ina. Oh kalau gitu oke lah San, kamu bisa memilih jalan kamu sendiri. Tapi sebagai teman aku sudah ingatkan kamu ya. Jadi kalau besok terjadi apa-apa, kamu jangan bawa-bawa aku dan Basri, oke? Ancam Udin kepada Hasan. Karena Udin merasa kesal dengan jawaban Hasan tadi. Iya tenang aja Din, orang aku cuma temenan doang sama Ina. Udah deh ini urusan aku, tenang aja. Mendengar jawaban Hasan seperti itu, Udin pun malah jadi semakin kesal. Tapi ia tidak mau memperpanjang masalah tersebut, dan ia pun pergi meninggalkan Hasan. Hari-hari pun berlalu, dan semakin lama Hasan semakin menjadi, ia semakin lupa diri. Ia seolah-olah sudah tidak mempedulikan lagi teman-temannya, apalagi istrinya yang berada di kampung. Sebenarnya Udin dan Basri merasa prihatin. Tapi memang entah kenapa Hasan susah untuk diajak bicara dan dikasih nasihat. Tapi yang membuat Udin dan Basri merasa terganggu adalah Hasan sering lupa diri ketika sedang berteleponan dengan Ina. Karena saat ada pelanggan sedang ramai pun, Hasan bukannya membantu, malah asik teleponan sama Ina. Singkat cerita, pada suatu kesempatan Hasan akhirnya menyempatkan diri untuk datang ke rumah Ina lagi. Dan kunjungannya pada malam ini, selain menyuguhkan kopi, Ina juga menyuguhkan beberapa makanan. Silakan dimakan mas kuenya. Ina menawarkan kue yang disajikan dengan genitnya sambil mengerlingkan sebelah matanya. Oh iya, terima kasih Dina. Aku makan ya. Jawab Hasan sambil mengambil kue yang ada di atas meja. Dan Hasan makin salah tingkah karena melihat Ina semakin genit kepada Hasan. Sambil menikmati kue yang disajikan oleh Ina, Hasan pun mencoba mengobrol untuk mencairkan suasana yang semakin canggung itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obrolan mereka pun terhenti ketika ayahnya Ina sudah pulang. Dan anehnya, ayahnya Ina seperti tidak ramah melihat kedatangan Hasan di rumahnya itu. Ayahnya Ina malah menghindar saat Hasan hendak salaman. Melihat sikap ayahnya Ina itu, Hasan tidak mempedulikannya. Ia berpikir mungkin ayahnya sedang ada masalah atau sedang capek. Hubungan antara Hasan dan Ina semakin lama semakin dekat. Hasan sendiri sepertinya kurang peduli dengan usahanya. Udin dan Basri sudah sering mengingatkan bahwa hubungan mereka bukan lagi hubungan sebagai teman biasa. Dan lagi-lagi Hasan selalu menampik teguran dari teman-temannya itu. Karena menurut Udin dan Basri, Hasan itu seperti orang yang sedang mabuk kepayang. Menurut mereka, saat pulang dari kampung, Hasan yang biasanya langsung ke warung, yang juga sebagai tempat tinggal mereka, kini ia lebih memilih untuk menemui Ina terlebih dahulu sebelum ke warungnya. Dari semua hal aneh yang ditunjukkan Hasan, ada satu hal yang membuat Udin dan Basri sangat kecewa, yaitu bumbu yang dibuat Hasan mengalami perubahan rasa. Ada saja masalahnya, kadang keasinan, kadang kemanisan, kadang malah gak ada rasa. Karena sebenarnya kunci usaha warung sate mereka itu adalah bumbu sate buatan Hasan. Kalau daging sate baik ayam ataupun kambing, semua orang bisa buat. Tapi untuk bumbunya tidak semua orang bisa. Dan Hasan ini memiliki bakat dalam meracik bumbu sate. Karena bakat ini ia dapat dari kakeknya yang dulu adalah pedagang sate. Dengan kondisi kualitas bumbu yang menurun, membuat para pelanggan pada komplain. Menurut mereka, rasa sate di warung mereka tidak seperti dulu.
Tapi Hasan tidak menyadari fenomena di warung sate yang mereka kelola bersama teman-temannya itu. Ia masih asik dengan urusannya sendiri berkencan dengan Ina. Udin dan Basri melihat ada yang tidak beres dengan Hasan. Dan akhirnya pada suatu hari, Hasan merasa badannya demam. Kepalanya sakit sekali. Hasan belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini. Melihat kondisi Hasan yang sangat kesakitan, Udin dan Basri membawa Hasan ke puskesmas terdekat. Tapi walaupun sudah dibawa ke puskesmas, kondisi Hasan tidak ada perubahan sedikit pun. Melihat kondisi Hasan yang semakin memprihatinkan, akhirnya Udin dan Basri memutuskan menutup warung satenya untuk sementara waktu dan mengantarkan Hasan ke kampungnya. Melihat Hasan yang pulang dalam kondisi sakit, istrinya langsung panik dan histeris. Aduh Kang, kamu kenapa Kang Hasan? Kenapa kok bisa begini sih Kang? Karena aku udah sering bilang, Akang jangan buka usaha di Jakarta. Kalau udah kayak gini gimana Kang? Aku harus gimana ini? Menurut sang istri, ia sudah berkali-kali mengingatkan agar Hasan tidak membuka usaha di Jakarta. Tapi istrinya tidak menjelaskan apa alasannya melarang Hasan membuka usaha di Jakarta. Istrinya lalu membawa Hasan ke puskesmas terdekat untuk diperiksa lagi oleh dokter. Tapi setelah minum obat dari puskesmas, demamnya hanya turun sebentar, lalu naik lagi. Dan obat tersebut seperti tidak ada pengaruhnya ke tubuh si Hasan. Istrinya semakin bingung menghadapi situasi seperti itu. Hasan terus meringis menahan sakit yang dideritanya. Dalam kebingungan itu, istrinya Hasan lalu pergi ke rumah uaknya yang tidak jauh dari rumahnya. Assalamualaikum. Wah, tolong Wah. Waalaikumsalam. Kunaon Neng? Kok panik gitu? Ada apa? Anu Wak, itu Hasan Wak. Si Hasan sakit. Tolong Wak. Istrinya Hasan lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa suaminya itu dan meminta tolong kepada Uwa untuk melihat kondisi Hasan dari kacamata non-medis. Karena Uwa memiliki kebiasaan untuk melihat hal-hal yang bersifat supranatural. Mendengar cerita ponakannya itu, Uwa pun langsung bergegas menuju ke rumah Hasan. Dan sesampainya di rumah Hasan, Uwa langsung merasakan aura mistis yang sangat kuat. Uwa melihat Hasan sedang diikuti oleh sosok gaib yang sedang duduk di atas pundaknya Hasan. Melihat hal seperti itu, Uwa pun mencoba menetralisir tubuhnya Hasan. Namun sepertinya tidak mudah, karena menurut Uwa, setan jahat yang ada di diri Hasan sulit untuk dinetralisir. Uwa lalu minta izin kepada istrinya Hasan untuk pulang dulu. Nah, sementara Uwa pergi, Hasan semakin tidak terkendali. Tubuhnya semakin panas dan nafasnya mulai sesak. Istrinya Hasan yang tidak tahu menghadapi situasi ini hanya bisa menangis. Dalam tangisannya, tiba-tiba istri Hasan seperti mendapat bisikan untuk melakukan sholat hajat, memohon perlindungan dan keselamatan bagi Hasan serta keluarganya. Ketika istri Hasan sedang berdoa, tiba-tiba tangan Hasan memegang pundaknya. Dengan refleks, ia lalu menepis tangan Hasan yang berada di pundaknya. Dan saat ia menoleh, terlihat Hasan dengan mata merah dan tanpa ekspresi menyuruh istrinya menghentikan doanya itu. Suara Hasan terdengar berat dan lambat. Mendengar Hasan menyuruh menghentikan doa, ia spontan berusaha keluar dari kamar. Tapi saat ia hendak pergi keluar kamar, tiba-tiba Hasan menarik tangannya
dan coba menyerang istrinya yang masih mengenakan mukena. Istri Hasan langsung berteriak minta tolong. "Tolong! Wah, tolong wah! Wah, tolong!" Terjadi pertikaian antara Hasan dan istrinya. Kang, ampun Kang. Kang, Eli Kang, sadar Kang. Kang, ini aku istrimu Kang. Kang Hasan, sadar Kang. Teriak istrinya Hasan sambil meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman Hasan. Karena tenaga Hasan jauh lebih kuat, akhirnya istrinya tak berdaya menghadapi Hasan. Hasan coba menjekik istrinya yang sudah terbaring tidak berdaya itu, dan istrinya pun hanya bisa pasrah, tubuhnya membiru karena mulai kehabisan oksigen. Di saat yang menegangkan tersebut, tiba-tiba Uwa datang bersama seorang temannya. Uwa dan temannya coba menarik Hasan yang sedang menduduki tubuh istrinya sambil mencekik. Dengan cekatan Uwa melepaskan tangan Hasan di leher istrinya. Cekikan itu sangat keras, sehingga perlu 2 orang untuk dapat melepaskan tangan Hasan dari leher istrinya itu. Dan akhirnya cekikan itu dapat terlepas dan kini Hasan balik menyerang Uwa. Uwa yang memiliki ilmu bela diri tersebut dapat menghindari setiap serangan dari Hasan. Hasan semakin marah dan melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya. Saat terjadi perseteruan antara Hasan dan Uwa, temannya Uwa segera mengeluarkan istri Hasan dari dalam kamar dan mengamankannya di rumah tetangga. Dan temannya Uwa balik lagi ke kamar Hasan untuk membantu Uwa. Saat masuk ke kamar, ia kaget melihat Uwa sedang berusaha mengunci tubuh Hasan dengan jurus ilmu bela dirinya. Hasan yang sudah terkunci tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Melihat Hasan yang sudah terkunci tersebut, temannya Uwa langsung menetralisir makhluk gaib yang ada di tubuhnya Hasan. Beberapa kali ia menarik sesuatu dari kepala Hasan. Dan akhirnya Hasan pun terkulai lemas. Saat tubuh Hasan sudah terkulai lemas, lalu digotong keluar kamar. Di luar rumah ramai orang-orang berkerumun ingin menyaksikan apa yang sedang terjadi. Uwa yang posisinya memangku kepala Hasan langsung memberikan air doa yang ia bawa dari rumah. Perlahan-lahan Hasan mulai sadarkan diri dan bisa duduk kembali. Uwa lalu memanggil istri Hasan dan mengatakan kalau Hasan sudah sadar. Dan menurut Uwa, hal yang dialami Hasan ini adalah perbuatan dari tukang sate yang merasa disaingi oleh warung sate milik Hasan. Yang membuat sulit melepaskan pengaruh gaib yang ada di diri Hasan karena Hasan sudah memakan makanan yang sudah dikasih mantra oleh dukun dari pesaingnya tersebut. Rupanya si pedagang sate yang tersaingi itu menyuruh anak perempuannya untuk merayu Hasan sampai Hasan merasa kepincut. Dan setelah kepincut, mereka dengan leluasa memasukkan mantra ke dalam makanan dan minuman yang dimakan Hasan bersama Ina. Dan di sini pun Hasan baru tahu ternyata ayahnya Ina adalah pedagang sate juga. Dan masih menurut Uwa, untung Hasan dapat segera diselamatkan. Kalau tidak, Hasan pasti mati. Karena tukang sate yang adalah orang tua Ina itu menargetkan Hasan untuk mati. Begitu sadis dan kejamnya persaingan usaha. Orang-orang yang imannya lemah pasti akan melakukan hal-hal yang demikian agar usaha mereka tetap berjalan tanpa ada saingan. Dari kejadian itu, akhirnya Udin dan Basri sepakat untuk memindahkan usaha warung satenya ke tempat lain yang jauh dari tempat semula. Karena mereka ngeri melihat kejadian yang menimpa Hasan. Nah Sobat Ramis, itulah kisah yang dialami oleh Hasan. Seorang pedagang sate yang mengalami kisah yang sangat mengerikan dari makhluk gaib yang dikirim oleh pedagang sate saingannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini.
Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.